Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Kipti Veronica Rahma dengan NIM 22042251. Saya merupakan mahasiswa Universitas Negeri Padang, jurusan Ilmu Administrasi Negara. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan video hasil penelitian kuliah kerja lapangan saya, yaitu KKL, yang berjudul Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik, yang dilakukan di Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Padang dengan dosen pengampu Bapak Adil Mubarak, SIP MSc. Pada kesempatan kali ini langsung saja saya akan mempresentasikan videonya dalam bentuk PowerPoint. Baik, materi pertama yaitu mengenai latar belakang. Nah, administrasi publik berperan penting sebagai instrumen pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat melalui pelayanan publik yang berkualitas. Pelayanan publik termasuk administrasi kependudukan menjadi tantangan utama di Indonesia karena kualitas layanan yang sering dianggap rendah dan belum mampu memenuhi ekspektasi masyarakat. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi data kependudukan. Namun, penerapan SIA di Kota Padang masih menghadapi kendala seperti keterbatasan teknik, kurangnya literasi digital masyarakat, dan infrastruktur yang belum optimal. Upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui SIA perlu terus didorong agar mampu memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Penelitian ini berfokus pada implementasi SIA dalam meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan di Kota Padang. Ada beberapa rumusan masalah yang kami ambil mengenai penelitian kami, yaitu berdasarkan latar belakang tadi, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang kedua itu apa saja faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Tujuan dari penelitian kami yaitu berdasarkan rumusan masalah tadi, maka tujuan penelitian ini adalah menganalisis pelaksanaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang kedua itu mengidentifikasi dan menganalisis faktor pendukung serta penghambat dalam implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIA) untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Selanjutnya yaitu mengenai kajian pustaka. Nah, ada beberapa kajian pustaka. Yang pertama yaitu administrasi publik. Administrasi berasal dari berbagai bahasa seperti Belanda, Yunani, dan Inggris yang bermakna melayani. Dalam arti sempit, administrasi merujuk pada kegiatan tata usaha kantor seperti pencatatan, surat menyurat, pengarsipan. Sementara itu, dalam arti luas, administrasi mencakup proses kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu dan dengan melibatkan fungsi perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Ada beberapa paradigma administrasi publik yaitu mengalami pergeseran. Yang pertama yaitu All Public Administration, berbasis hierarki dan efisiensi dengan fokus pada implementasi kebijakan. Yang kedua yaitu New Public Management, yaitu mengadopsi prinsip sektor swasta dengan menekankan pada efisiensi, kompetensi, dan pemberdayaan masyarakat. Yang ketiga yaitu New Public Service, menekankan peran warga negara sebagai milik pemerintah, dialog untuk membangun kepentingan publik dan pelayanan berbasis nilai demokrasi. Selanjutnya yaitu mengenai pelayanan publik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh instansi pemerintah atau pihak swasta sesuai dengan aturan perundang-undangan. Pelayanan ini meliputi barang, jasa, pelayanan administrasi. Ciri-ciri utama pelayanan publik yang pertama, barang publik. Menyediakan barang seperti listrik, air bersih, atau jaringan telepon. Yang kedua yaitu jasa publik. Pelayanan seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, dan komunikasi. Yang ketiga yaitu administrasi penerbitan dokumen resmi seperti KTP, SIM, dan paspor.
Tujuan utama pelayanan publik adalah meningkatkan kepuasan masyarakat dengan layanan adil, cepat, dan berkualitas tanpa memandang status sosial. Yang selanjutnya yaitu mengenai kualitas pelayanan publik. Kualitas pelayanan publik mencerminkan kondisi dinamis yang melibatkan produk jasa, manusia, proses, lingkungan, serta dinilai saat memberikan pelayanan berlangsung. Hal ini bertujuan dengan memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen. Penilaian kualitas pelayanan melibatkan 5 dimensi utama menurut Zeithaml, yaitu yang pertama, tangible, fasilitas fisik, kenyamanan, alat bantu. Yang kedua yaitu reliability, kehandalan, akurasi, dan kemampuan petugas. Yang ketiga yaitu responsiveness, ketanggapan, kecepatan, dan respon terhadap keluhan. Yang keempat yaitu asuransi, jaminan biaya, legalitas, dan kepastian. Yang kelima yaitu empati, pelayanan ramah, sopan, tanpa diskriminasi, serta menghargai pelanggan. Ciri-ciri utama kualitas pelayanan publik ini menurut Jiptono, atribut utama kualitas pelayanan publik mencakup yang pertama, ketepatan waktu pelayanan, yang kedua, akurasi bebas kesalahan, yang ketiga yaitu kesopanan dan keramahan, yang keempat yaitu kemudahan akses, yang kelima kenyamanan fasilitas, yang keenam yaitu atribut pendukung seperti kebersihan dan ruangan ber-AC. Selanjutnya yaitu sistem informasi administrasi kependudukan. Nah, administrasi kependudukan meliputi pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pengelolaan data kependudukan untuk menghasilkan informasi akurat yang mendukung pelayanan publik dan pengembangan. SIA ini adalah sistem nasional berbasis teknologi informasi untuk memfasilitasi pengelolaan administrasi kependudukan. Manfaat administrasi kependudukan yaitu sistem ini menciptakan data kependudukan yang valid, akurat, membantu perencanaan pembangunan, serta menjaga ketertiban sosial masyarakat. Aspek penting SIA yaitu sistem informasi administrasi kependudukan. Yang pertama yaitu landasan hukum, peraturan yang jelas dan tidak diskriminatif untuk memastikan kepastian hukum bagi penduduk. Yang kedua yaitu kelembagaan dan SDM, membutuhkan struktur organisasi yang sesuai dengan SDM yang terampil, jujur, dan efektif dalam pelayanan. Yang ketiga yaitu teknologi dan sistem pelayanan, menggunakan teknologi yang efektif, murah, aman, dan dapat diakses secara nasional. Yang keempat yaitu registrasi, proses yang awalnya sederhana, transparan, dan dapat dipahami oleh semua pihak. Yang kelima yaitu demografis dan kesadaran masyarakat. Masyarakat perlu kesadaran tentang pentingnya dokumen kependudukan dan peran pemerintah dalam sosialisasi ini. Yang keenam itu pengelolaan data penduduk, menggunakan bank data untuk memberikan data penduduk secara berkala demi efisiensi pelayanan. Selanjutnya yaitu mengenai hasil dan pembahasan dari penelitian kami. Yang pertama yaitu profil organisasi. Nah, sejarah Disdukcapil Kota Padang. Disdukcapil Kota Padang menangani administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Kota Padang. Sebelumnya, urusan ini dibagi antara kantor catatan sipil pemerintahan tingkat kota untuk meningkatkan pelayanan. Fungsi tersebut digabung dalam satu instansi sesuai dengan kebijakan nasional. Nah, Disdukcapil terus berkembang dengan teknologi dan sistem pelayanan yang lebih baik. Visi dan misi dari Disdukcapil. Yang pertama, visi dari Disdukcapil mewujudkan pelayanan administrasi kependudukan yang berkualitas untuk masyarakat. Misi dari Disdukcapil itu meningkatkan pelayanan kependudukan secara offline maupun online. Mendorong masyarakat memiliki dokumen kependudukan dan manfaat data yang ada. Fungsi dari Disdukcapil. Yang pertama itu membuat kebijakan administrasi kependudukan. Yang kedua, melaksanakan kebijakan dan tugas administrasi kependudukan. Yang ketiga, mengadakan evaluasi dan laporan administrasi kependudukan. Yang keempat yaitu mengelola administrasi dinas. Yang kelima itu melaksanakan tugas lain sesuai dengan arahan wali kota. Selanjutnya yaitu mengenai implementasi sistem informasi administrasi kependudukan SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Nah, ya ada beberapa poin. Yang pertama yaitu pengelolaan administrasi kependudukan. Nah, administrasi kependudukan ini penting untuk memenuhi hak masyarakat terkait identitas, status kependudukan, dan akses layanan publik. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 mengatur pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan penyediaan data untuk pembangunan.
Untuk meningkatkan pelayanan kota, Padang menerapkan sistem informasi administrasi kependudukan yaitu SIA. Pengembangan SIA. SIA pertama kali diterapkan pada 2012 sebagai SIA terdistribusi tetapi memiliki masalah seperti integrasi data antar wilayah yang sulit. Untuk mengatasi hal ini, pada 2022 mencakup SIA terpusat yang mengintegrasikan data nasional dalam satu database yang memastikan validasi real time dan menghapus data ganda secara otomatis. Pengintegrasian SIA dengan teknologi lokal. Nah, ada beberapa pembaruan yang diberikan oleh Disduk Capil ini. Yang pertama itu Siranca, memudahkan masyarakat mengakses layanan administrasi secara online tanpa perlu datang ke kantor Disduk Capil. Yang kedua itu Identitas Kependudukan Digital (IKD), menggantikan dokumen fisik seperti KTP dan KK dengan format digital, mengurangi risiko kerusakan, meningkatkan efisiensi, dan mendukung prinsip green government. Selanjutnya yaitu mengenai faktor pendukung dan penghambat implementasi sistem informasi administrasi kependudukan SIA di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang pertama itu yang saya bahas yaitu mengenai faktor pendukung. Nah, ada beberapa faktor pendukung di Dinas Pencatatan dan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang. Yang pertama yaitu teknologi terintegritas. Teknologi yang terintegrasi memudahkan pengelolaan data kependudukan secara terpusat, efisiensi, dan real time. Hal ini mempercepat administrasi, menghindari kesalahan pencatatan, dan memudahkan verifikasi data pemerintah. Juga dapat menghasilkan laporan statistik cepat untuk kebijakan pembangunan anggaran. Yang kedua yaitu inovasi lokal, yaitu Siranca. Aplikasi Siranca memudahkan akses layanan administrasi kependudukan secara online tanpa perlu datang ke kantor. Ini menghemat waktu, biaya, dan membantu masyarakat di daerah terpencil mendapatkan layanan tanpa hambatan transportasi. Yang ketiga yaitu meningkatkan kapasitas SDM. Pelatihan rutin bagi petugas Disduk Capil memastikan mereka dapat mengoperasikan sistem SIA dengan efektif, menangani masalah teknis, dan memahami kebijakan perlindungan data pribadi. Yang keempat yaitu dukungan regulasi. Undang-Undang Nomor 24 2013 memberikan dasar hukum untuk mengelola data kependudukan terintegrasi. Regulasi ini juga memastikan perlindungan data pribadi dan membantu pengalokasian anggaran untuk infrastruktur teknologi. Selanjutnya yaitu faktor penghambat. Nah, ada beberapa faktor penghambat mengenai implementasi SIA, yaitu yang pertama yaitu kendala teknis, gangguan jaringan internet dan perangkat keras usang, penghambat proses administrasi. Perangkat yang tidak berfungsi dapat menyebabkan pencatatan data tidak akurat. Yang kedua itu rendahnya literasi digital masyarakat. Banyak masyarakat terutama di daerah terpencil kurang terbiasa menggunakan teknologi digital. Yang ketiga itu resistensi terhadap perubahan. Sebagai masyarakat khawatir tentang keamanan data pribadi dan kesulitan teknologi baru, informasi transparan mengenai cara data dikelola dapat membantu pengembangan kepercayaan. Yang terakhir yaitu strategi mengatasi hambatan. Nah, untuk mengatasi hambatan tadi, ada beberapa cara, yaitu yang pertama meningkatkan infrastruktur internet, memperluas jaringan internet termasuk ke daerah terpencil melalui program seperti pelaparing serta memastikan perangkat keras dalam kondisi optimal. Yang kedua itu pelatihan dan sosialisasi bagi masyarakat, mengadakan pelatihan digital untuk meningkatkan keterampilan masyarakat baik melalui sesi kelompok kecil maupun platform digital, serta kampanye sosialisasi mengenai keuntungan layanan digital. Nah, sampai situlah hasil dari materi mengenai implementasi SIA tadi. Dapat saya simpulkan bahwa implementasi SIA di Kota Padang meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi layanan publik melalui integritas data terpusat. Inovasi seperti Siranca dan IKD memudahkan akses masyarakat layanan digital, mendukung prinsip government meski masih ada tantangan seperti infrastruktur dan edukasi masyarakat. Yang kedua yaitu
Keberhasilan SIA didukung oleh yang pertama teknologi terintegritas yang meningkatkan akurasi data, inovasi lokal seperti aplikasi lancak, meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan, dukungan regulasi yang memberikan dasar hukum yang kuat. Yang terakhir itu hambatan seperti gangguan teknis literasi digital rendah dan resistensi.